Selamat bertemu kembali dalam renungan hari ini. Salam damai sejahtera dan kasih karunia bersama Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua. Ayat hari ini diambil dari Yosua 10 ayat 8. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Bapak Ibu, ayat di atas adalah firman Tuhan kepada Yosua. Lalu Yosua menyampaikannya kepada umat Israel sebagai berikut. Diambil dari Yosua 10 ayat 25 dan 26. Lalu berkatalah Yosua kepada mereka, janganlah takut dan jangan tawar hati. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi. Sesudah itu Yosua membunuh raja-raja itu dan menggantung mereka pada 5 tiang. Dan mereka tinggal tergantung pada tiang-tiang itu sampai matahari terbenam. Bapak, Ibu, Saudara, inilah hal-hal di Perjanjian Lama, dan karena kita lahir dalam era Perjanjian Baru, apa artinya dalam Perjanjian Baru? Tuhan kita tetap adil dan kebenaran di dalam firman-firman-Nya, yes dan amin. Di Perjanjian Baru, pembunuhan terhadap musuh-musuh kita tetap diperlukan, meskipun sebenarnya Tuhan yang berperang. Kita sendiri secara spiritual atau rohani juga harus melakukannya. Tetapi bentuknya umum terjadi secara spiritual, tidak secara fisik, karena berdosa kalau kita membunuh, bukan? Contoh manifestasi secara spiritual atau rohani adalah hawa nafsu. Tuhan mengungkapkan kepada kita bahwa musuh-musuh kita adalah 1 Yohanes 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Kejatuhan manusia biasanya dari keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Keinginan daging biasanya terdengar di telinga, lalu kepikiran, dan pikiran kita memanifestasinya dalam bentuk keinginan. Misal, mendengar kabar bahwa saudara kita baru membeli mobil baru, kita jadi ikut-ikutan ingin membeli mobil baru. Keinginan mata juga punya cara kerja yang sama. Karena tetangga kita membeli TV baru, kita melihatnya dan timbul keinginan untuk membeli juga, tanpa mempertimbangkan income atau penghasilan dari suami yang sedang bekerja jujur. Keangkuhan hidup membuat kita tidak gampang menyesal berbuat salah, tidak mudah berkata maaf, dan mudah menyalahkan pihak lain. Sedangkan yang menghalangi pertumbuhan spiritual kita kepada Tuhan adalah semak duri. Semak duri ini bagi manusia adalah mendengarkan firman, tetapi dalam pertumbuhannya terimpit oleh semak duri, yaitu kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Kekhawatiran bisa membuat kita hidup di masa lalu, membuat kita tidak bisa move on atau bergerak di masa sekarang. Kekhawatiran juga bisa untuk masa yang akan datang, yang tampak tidak menentu, padahal Tuhan sudah berpesan, jangan khawatir akan apa yang kamu makan dan pakai. Jadi hiduplah untuk saat ini saja, dan pesan Tuhan adalah kekhawatiran hari ini cukuplah untuk hari ini. Dan burung-burung di udara diberi makan oleh Bapakmu di surga. Bukankah kamu jauh lebih
melebihi burung-burung itu? Kalau ada yang khawatir akan masa kini, lihatlah Elia yang dalam keadaan tidak bisa mencari makan sendiri. Tuhan sanggup menyuruh burung gagak memberi makan dia. Dari 1 Raja-Raja 17 ayat 4 dan 6, engkau dapat meminum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Sekali lagi, jangan takut dan jangan tawar hati sebab Tuhan yang akan bertempur melawan musuh-musuhmu. Sebab Tuhan menyerahkan mereka kepadamu, tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan melawan engkau. Sekian renungan hari ini. Tuhan kiranya melindungi Bapak, Ibu, Saudara waktu masuk dan keluar dari rumah. Terima kasih.